وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat maghrib. Salah satu tugas kita selagi masih menikmati dunia fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kajian kita kali ini yang biasanya saya membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab hadis yang dikumpulkan oleh ulama hadis di zamannya yang bernama Al-Mundhiri. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk lebih bisa bersikap dewasa dalam menyikapi satu persoalan, yang persoalan ini termasuk persoalan khilafiyah. Persoalan khilafiyah artinya persoalan yang diperdebatkan antara boleh atau tidak hukum. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk menambah wawasan kita sama-sama. Karena ini memang barang ini adalah barang pro kontra. Persoalan yang memang menjadi persengketaan. Persoalan yang saya maksudkan adalah hukum maulidan, atau bahasa sederhananya perayaan atau merayakan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang mungkin sudah jamak kita ketahui, ini persoalan yang sampai kiamat pun akan tetap diperdebatkan. Mau sealim apapun orangnya, mau sepanjang apapun jenggotnya, tetap ini menjadi persoalan yang takkan selesai sampai hari kiamat. Karena setiap masa, setiap zaman muncul ulama dari kedua belah pihak. Dari pihak yang menolak muncul ulama besarnya, dia bantah, dia dukung pendapatnya. Tapi nanti dibantah pula oleh ulama yang besar juga, ulama yang ada di pihak lawan, dia bantah juga. Pergi dua ulama ini dilanjutkan oleh ulama selanjutnya, begitu seterusnya. Nah, tujuan saya pribadi untuk membahas ini adalah untuk memberikan, kalau dikatakan kecerdasan rasanya tak sopan, tapi untuk mendewasakan. Karena ada sifat, ada pernyataan-pernyataan yang terlontar dari pihak yang menolak maulid Nabi, yang itu sebetulnya tidak cerdas. Kenapa tidak cerdas? Nanti akan terlihat. Tidak menggambarkan bahwa persoalan ini adalah persoalan yang itu diperdebatkan oleh para ulama, sehingga seolah-olah bagi mereka ini persoalan antara Ustadz RT, Ustadz tingkat RW, Ustadz tingkat kecamatan. Padahal tidak demikian. Timbullah pernyataan seperti umpamanya, kalau ini baik tentu sahabat sudah melakukan, kalau ini baik tentu salaf sudah melakukan, dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan seperti ini mengandung, kalau bahasa kasarnya mungkin sedikit menyepelekan ulama yang berada di pihak yang pro dengan maulid. Seolah-olah ulama-ulama yang mengatakan maulid itu boleh tak tahu dan menolak pernyataan bahwa salaf itu lebih alim dan lebih dekat dengan, katakanlah, dengan sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, mari kita lihat. Di sini saya fotokopikan, saya ambil
dari satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti namanya. Kalau kita hidup di zamannya, kita akan tahu seberapa besar kualitas ulama ini. Dia salah seorang ulama hadis di zamannya. Bahkan buku ilmu hadis yang dia buat sampai detik ini dipelajari, bahkan sampai di kota Madinah, di Jamiah Islamiyah di Madinah, apalagi di Al-Azhar. Artinya ini bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama lulusan UIN, enggak, ulama. Nah, kalau demikian halnya, maka mesti kita letakkan cara beradab kita, cara atau komentar kita harus bisa memposisikan dia di tempat yang sewajarnya. Beda kalau yang berkomentar itu, yang berikan pandangan itu, Ustadz kemarin sore, Ustadz yang lulusan UIN dan semacam lah. Nah, kalau itu bisa lah. Tapi ini ulama besar hadis di zamannya, yang diakui oleh para ulama-ulama di zamannya, karya-karya hadisnya dipelajari sampai detik ini di universitas-universitas Islam yang ada di dunia. Itu mempelajari karya ilmu hadis beliau. Kurang apa lagi hadisnya? Kurang apa lagi pengetahuan dan wawasan hadisnya dan sunnah. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin, dia termasuk ulama yang pro dengan acara maulidan. Kita mau apa? Oh, kita mau bilang dia tak kenal sunnah. Itu yang namanya tadi komentar yang tak cerdas, komentar yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Faktanya dia ulama sunnah, dia ulama yang dikenal berjasa, punya karya tulis. Tapi hanya gara-gara dia ternyata termasuk ulama yang memfatwakan boleh acara maulidan Nabi dibuat, keluar penilaian kita, siapa dia? Nah, ini yang mungkin penilaian atau tanggapan dunia maya, netizen itu sangat, ya kalau kita baca geleng kepala kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakum, rahimani Allah wa iyyakum. Di sini beliau ketika beliau hidup sekitar abad ke-9 atau 10 Hijriah, beliau pernah dimintakan fatwa, ditanya, wahai Tuan Syekh, apa hukum membuat acara maulidan? Kalau bahasa kitanya kan merayakan maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Jadi pertanyaan seperti ini ternyata sudah muncul sekian abad sebelum kita dihirup pikukkan oleh masalahnya. Sebelum kita tengkar-tengkar, cakar-cakaran, sekian abad sebelum kita itu sudah muncul nih pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaan beliau, pertanyaan masyarakat waktu itu kepada beliau, wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Guru, apa hukumnya merayakan maulid Nabi? Ingat, yang memfatwakan ini sekali lagi saya katakan tadi ulama hadis, ulama sunnah, rujukan sunnah di zamannya, hafal sekian banyak hadis, mengarang sekian banyak buku hadis dan seterusnya. Artinya di zaman itu beliau tidak dikatakan, tidak digolongkan sebagai ulama bid'ah. Tidak. Beliau dikenal sebagai ulama ahlus sunnah, membela hadis, membela sunnah Nabi, dan mengarang karya-karya di berbagai bidang ilmu agama termasuk hadis dan sunnah. Apa kata beliau? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tujuan, sekali lagi saya pribadi mengingatkan, ini bukan untuk membangkitkan batang terendam sehingga masjid ini pecah konflik. Tidak. Tujuannya mencerdaskan. Mana tahu ada di antara kita yang kurang bijak selama ini menyikapinya, kurang bijak tanda kutip. Nah, dengan menyimak ini nanti, mudah-mudahan bisa bersikap bijak, walaupun tidak menjadi dari kontra menjadi pro. Nah, itu bukan harapan saya.
tapi setidaknya bijak dalam menyikapinya Nabi. Apa jawaban beliau? Saya bacakan teksnya supaya kelihatan aslinya. Oh, ini asli teksnya. Kadang-kadang tak bacakan Arabnya, kawan tak percaya. Wal jawabu indi. Jadi tadi ditanya, wahai Tuan Syekh, membuat acara maulidan Nabi Muhammad itu boleh apa tidak dalam syariat ini? Kata beliau, menurut saya, anna asla amalil maulid alladhi, panjang ini saya sampaikan ke ujung saja, minal bid'il hasanah. Kata beliau, acara maulidan yang isinya satu, ngumpul-ngumpul, ibu-ibu di belakang umpamanya, laki-laki di depan, bapak-bapak, isinya ngumpul-ngumpul. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ini butir-butir acaranya nih. Ngumpul, diundang masyarakat, pisah tempatnya, enggak berbaur, kaum wanita di sana, umpamanya laki-laki di sini. Kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi. Kemudian ada yang membacakan hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis baca Quran, kemudian nanti ada ulamanya, umpamanya dibacakan hadis, ya, karena yang hadir orang Arab itu nggak perlu diterjemahkan waktu itu, cukup dibacakan dengan jelas, dengan terang, yang hadir menyimak. Oh, begitu ya, Nabi lahir, peristiwanya begini, di hari itu, di bulan itu, dan seterusnya. Jadi yang dibacakan itu riwayat-riwayat tentang kelahiran Nabi dan awal dakwah Nabi itu gimana, dakwah secara diam-diam, kemudian siapa, dan seterusnya. Dan itu sudah dibukukan. Nanti akan ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah penjelasan tentang siapa saja ulama yang mengarang buku tentang kelahiran Nabi untuk dibacakan dalam acara maulidan. Jadi kata beliau, acara maulid Nabi yang isinya pertama ngumpul, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian membaca riwayat-riwayat tentang dakwah Nabi atau kemunculan baginda Nabi. Setelah itu apa? Summa yumaddu lahum simatan ya'kulun. Setelah 3 acara ini selesai, dalam 2 butir acara tadi, baca Quran, dibacakan hadis-hadis, dibentangkanlah makanan. Jadi makan-makan pada acara maulid itu rupanya sudah ada zaman itu, dibentangkan. Mungkin ya hidangan, ada yang bersedekah mungkin semacam hidangan. Wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Selesai makan, pulang. Habis makan, pulang ke rumah masing-masing. Acara maulidan yang seperti ini, kata beliau, minal bid'il hasanah, dan termasuk bid'ah yang hasanah. Kan berat tuh, bid'ah tapi hasanah. Ini memang berat ini. Dengar kata-kata bid'ah hasanah ini memang sebagian kalangan tegak bulu romanya. Kita akui itu, kita terima itu. Tapi ingat, yang menyebutkan ini bukan ustaz tamatan SMK, bukan tamatan, tapi ulama yang memang diakui keilmuannya di zaman itu dan sampai sekarang. Maka posisi kita yang orang awam ini, yang baru taubat 2 hari, baru ngaji tahsin di masjid itu, baru rajin berjamaah, baru iltizam dengan pakaian syar'i, sopan dikitlah, jaga penilaian, jaga istilahnya itu,
cara pandang kita, sehingga apa? Kita tetap beradab kepada beliau. Maka ketika beliau mengatakan itu bid'ah hasanah, maka sudah kita mengatakan bahwa beliau mungkin berpandangan itu bid'ah hasanah. Jangan dibentur-benturkan dengan Nabi. Nah, ini nampak yang tidak cerdasnya. Ustadz ikut Nabi, ikut sahabat, atau ikut ulama ini tidak cerdas ya. Yang nanya orang awam. Kalau begitu Ustaz ikut Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman yang tak maulidan Nabi atau ulama ini? Itu jawaban yang tak cerdas. Kenapa tak cerdas? Kalau dibandingkan begitu saja, tak mungkinlah ulama ini selevel dengan Umar. Tapi kan Umar tak melakukan, Ustaz. Iya, itu disepakati. Beliau pun tahu, beliau pun sadar bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun tak melakukan itu. Tapi kenapa beliau mengatakan ini bid'ah yang hasanah? Berarti ada dalil, ada alasan yang berat yang membuat beliau berfatwa seperti itu. Nah, itu yang mesti kita hormati. Maka tak bisa dibentur-benturkan. Ikut Abu Bakar atau ikut Suyuti. Kalau itu ya ikut Abu Bakar lah. Tapi meskipun demikian, beliau jangan diremehkan, jangan dinilai atau disamakan dengan orang awam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi beliau mengatakan sederhananya begini. Pak, Bapak nanya apa hukum acara Maulid Nabi? Hukumnya bid'ah hasanah. Nah, timbul pertanyaan, bid'ah kok hasanah? Nabi kan bilang bid'ah itu semuanya sesat. Bid'ah hasanah itu nama lain dari sesuatu yang belum ada di zaman Nabi, zaman salaf, tapi karena ada dalil yang mendukung itu, maka dia disebut secara formalitas bid'ah hasanah. Jadi kalau jumpa nanti Bapak Ibu ustaz-ustaz atau ulama yang mungkin berseberangan dengan Bapak Ibu, itu bid'ah hasanah, jangan suuzon dulu. Bukan mau menentang Nabi dia. Imam Suyuti ini nggak mau menentang Nabi, bukan mau bilang Nabi bilang semuanya bid'ah sesat kan, saya enggak, bukan itu. Kita harus pahami, ini ulama, dia dengan sadar mengatakan ini bid'ah hasanah. Berarti beliau dengan sadar mengatakan bahwa Nabi juga mengatakan semua bid'ah itu sesat. Maka yang perlu kita dudukkan adalah apa maksud bid'ah hasanah yang beliau ucapkan itu. Nah, situlah kebijaksanaan kita. Lalu apa maksud beliau? Seperti saya terangkan tadi, bid'ah hasanah yang beliau maksud adalah sebuah perkara baru yang tidak terjadi, yang belum ada di zaman salaf. Beliau sadar itu. Kalau beliau mengatakan sebaliknya, berbohong dia. Umpamanya, Maulid Nabi itu ada sama Nabi, Umar pernah buat. itu namanya berbohong dia. Dan tak mungkin rasanya ulama hadis sekali berbeliau mengklaim Umar pernah maulidan, Abu Bakar pernah maulidan. Tak mungkin rasanya. Kalau dia menyatakan itu, ditinggalkan orang sudah. Kenapa? Karena dia mengarang-arang berarti. Ternyata tidak. Beliau mengatakan acara maulidan dengan butiran-butiran acara yang tadi itu perkara baru yang belum pernah terjadi di zaman salaf, tapi karena ada dalil yang mendukungnya, maka dia disebut secara formalitas bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah itu istilahnya bukan bid'ah yang diadu-adu dengan bid'ah dolalah itu. Bid'ah hasanah itu ibaratnya sebutan formalnya saja. Barangnya tidak bid'ah, tapi ya karena dia barang baru, ya udah sebut bid'ah saja, karena dia nggak ada sama Nabi. Ini maksud ulama yang ketika dia menilai sebuah perkara, dia mengatakan ini bid'ah hasanah, ini bid'ah hasanah. Itu yang mesti kita pahami. Jangan dipahami ulama itu ingin mengatakan, ingin menginterupsi Nabi, wahai Nabi, bid'ah enggak semua sesat.
Tak ada ulama yang berani melakukan itu, karena tantangannya neraka, Pak. Nabi bilang setiap bid'ah sesat. Ada ulama bilang enggak, mana pula sesat wahai Nabi semuanya. Kalau ada ulama yang berani bilang begini, tinggalkan aja nah. Karena itu memang sudah kurang ajar betul itu. Tapi bukan itu yang mereka maksud. Yang mereka maksudkan ketika menyebut bid'ah hasanah adalah dia perkara baru, tak pernah dilakukan salaf, tapi karena ada dalil yang mendukung itu, maka dianggap ya sudah perkara baru ya yang hasanah. Itu maksud mereka. Kemudian beliau menyebutkan sejarah kemunculannya. Nah, ini juga ada, kalau kita lihat di medsos itu berseliweran juga tuh. Maulidan itu yang buat pertama orang Syiah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu, pernah lihat. Orang Syiah yang buat pertama. Jadi umat Islam sekarang yang maulidan itu ikut-ikut budaya orang Syiah. Ini tidak cerdas juga. Mari kita cerdaskan. Kata Imam As-Suyuti ini, yang pakar hadis ini, apa kata beliau? Wa awwalu man ahdatsa fi'la dzalik. Dan yang pertama kali membuat perayaan Maulid ini, yang modelnya yang tadi isinya 3, baca Quran, baca hadis tentang Nabi, kemudian makan-makan. Yang pertama kali membuat acara seperti ini adalah Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kubri. Kata beliau, yang membuat pertama kali itu adalah seorang raja yang bernama Abu Sa'id. Raja ini raja Syiah ada? Enggak. Kata beliau apa? Ahadul mulukil amjad, salah seorang raja yang agung. Wal kubara'il ajwad, seorang termasuk pemimpin yang sangat pemurah. Wa kana lahu athar hasanah, kepemimpinannya harum, kebijakannya baik, artinya dia bukan raja yang zalim. Dan dia, kata Imam Suyuti, dialah yang memakmurkan sebuah masjid di puncak gunung, namanya Gunung Qasyun, yang ada di Suriah. Tak disebutkan di sini beliau raja, seorang raja Syiah, apa lagi? Tidak. Jadi kalau ketemu nanti yang mengatakan begitu, bandingkan dengan pernyataan Imam Suyuti ini. Jadi yang pertama kali membuat acara Maulidan ini seorang raja yang soleh, yang baik, pemurah, membuat acara ini, dia yang pertama kali. Ini menunjukkan bahwa Imam Suyuti ini dengan sadar mengatakan, menyadari bahwa acara Maulidan yang dia sebutkan tadi belum pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Karena beliau katakan tadi, yang pertama kali membuatnya seorang raja. Berarti beliau langsung paham, bukan Abu Bakar yang pertama kali buat, bukan Utsman dan seterusnya. Tapi kenapa beliau berani mengatakan bahwa yang tadi itu bid'ah hasanah? Nah, ingat, berarti beliau memandang ada dalil yang membolehkan. Nah, di sinilah seharusnya kita menyikapi secara proporsional. Jangan hawa nafsu yang ditempatkan. Baik, kata beliau, raja ini membuat acara ini sampai menghidangkan makanan yang luar biasa. Di sini disebutkan makanan yang dia hidangkan itu 5.000 kepala kambing bakar. Apa namanya? Kepala kambing bakar. Kambing bakar, kepalanya itu dihitung ada 5.000, Pak. Berarti ada 5.000 ekor kambing yang dia sembelih, ya, kemudian dimasak. Jadi kambing bakar sebenarnya. Kepalanya itu dihidangkan, dihitung 5.000. Kemudian disebutkan 10.000 ekor ayam. Ayam dipotong, disembelih,
sebanyak 10.000 ekor dan seterusnya. Kita beli nasi kotak, gorengan, bakwan sebiji, apalagi yang ada mie itu apa namanya Pak? Risoles, cabai satu, tambah aqua. Jadilah itu pun tak selamat dari tuduhan bid'ah, ya kan? Raja ini memotong 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, mau dimasak, dihidangkanlah untuk dicicipi dan dimakan oleh orang yang hadir waktu itu. Nah, di waktu itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada seorang ulama hadis besar juga. Jadi bukan di zaman Suyuti, zaman sebelum itu. Ceritanya nih, ketika raja itu membuat acara maulidan itu, lagi-lagi ada seorang ulama hadis. Ulama hadis ini bukan ulama kalam, bukan ulama hadis, sengaja membuat satu buku yang isinya tentang maulid Nabi, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis, dia kasih nama At-Tadwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Dia karang, lalu dia persembahkan untuk raja itu. Wahai raja, saya dengar engkau membuat perayaan Maulid Nabi. Iya, kata raja ini. Kalau begitu, saya sudah saya karang satu buku yang isinya hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang kelahiran Nabi. Apa kata raja itu? Oke, kamu saya beri hadiah. Diberilah hadiah 1.000 dinar, Pak. 1.000 dinar. Lalu dia sendiri yang membacakan buku itu di hadapan raja itu. Jadi di aula, umpamanya di istana, kalau kita mungkin istana kepresidenan, menteri-menteri, para ulama-ulama diundang, masyarakat diundang, duduk presiden di depan, di tengah. Nah, ini yang tukang baca. Dia ulama ini membaca karyanya sendiri tentang biografi Nabi. Disimak. Oh, begitu. Setelah itu makan-makan. Inilah yang dilakukan di awal kali acara maulidan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi sejarahnya seperti itu yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti tadi. Maka hindarilah pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa yang membuat itu orang Syiah, berarti yang saudara kita umat Islam yang merayakan Maulid berarti ikut Syiah. Tidak semudah itu. Kemudian beliau Imam As-Suyuti ini setelah memperkenalkan siapa raja tadi yang pertama kali membuat acara maulidan, beliau sebutkan juga ulama yang membuat kitab sejarah Nabi tadi itu, yang diberikan hadiah oleh raja tadi itu 1.000 dinar. Siapa orangnya? Ulama yang cek-cek, ulama yang pandai tahsin saja. Kita lihat apa kata beliau. Kana min, namanya Ibnu Dihyah. Di ulama yang bikin buku tadi itu namanya Ibnu Dihyah. Gelar akademiknya apa? Al-Hafidh. Bukan Al-Hafidh yang sekarang. Kalau sekarang Pak, orang hafal 30 juz itu dikasih gelar Al-Hafidh. Imam kita mungkin Al-Hafidh ini, hafal 30 juz. Kalau dulu ada ulama kemudian disebut di pangkal namanya Al-Imam, Al-Hafidh. Itu jangan dikira seorang imam yang hafal 30 juz. Tidak. Itu maksudnya ulama yang hafal sekian ribu hadis lengkap dengan sanadnya dan tahu mana hadis dhaif, mana hadis sahih, mana yang tidak hasan, mana maudhu dan seterusnya. Tidak cek-cek. Jadi yang mengarang buku tadi itu, kitab tentang Maulid Nabi tadi adalah ulama hadis yang bergelar Al-Hafidh. Namanya Ibnu Dihyah. Biografinya seperti apa? Apa kata Imam Suyuti mengutip dari ahli sejarah yang lain? Kana min a'yanil ulama. Ibnu Dihyah ini
termasuk ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama besar, tokoh begitu, tokohnya para ulama. Wa masyahiril fudala, kemudian akhirnya bertemulah dengan raja tadi di Irak, kemudian beliau akhirnya pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Inilah beliau. Jadi Ibnu Dihyah yang membuat buku tentang Maulid Nabi, di saat raja itu membuat acara maulidan, bukan ulama kaleng-kaleng. Itu ulama kaleng-kaleng, ulama ecek-ecek, ya kayak kami inilah, ya kan? Quran 30 juz tak apa, bahasa Arab masih bengkok-bengkok. Nah, itulah contoh. Masih ada waktu. Baik. Setelah itu beliau Imam Suyuti ini mengutip fatwa ulama besar hadis lagi sebelum beliau, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama ini yang kalau ini disebut orang tahu, ulama-ulama tahu siapa orang. Yang keilmuan hadisnya melebihi Imam Suyuti, yang disebut sebagai gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang beriman di bidang ilmu hadis. Gelarnya apa? Al-Hafidh juga. Karya-karya hadisnya jangan ditanya nih. Ada nama kitabnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, itu berjilid-jilid. Kitab Sahih Bukhari itu dia syarah, dia jelaskan maksudnya apa. Hafalannya jangan tanya berapa hafalan Quran, itu kecil sama dia. Hafalan hadisnya ribuan, ratusan ribu. Di zaman dia diakui oleh ulama-ulama tak ada yang lebih alim di bidang hadis dan ilmunya selain lebih daripada beliau. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa ini yang saya tekankan? Karena saya ingin mencerdaskan bahwa lagi-lagi ulama yang pro dengan poligami, yang pro dengan poligami pula disebut, dengan maulidan ini, adalah ulama yang mengerti dengan hadis, pakar hadis, cinta sunnah. Ini yang mesti kita pahami betul Bapak Ibu sekalian. Buang jauh-jauh, oh Abdul Somad itu yang menghalalkan maulid Nabi. Tuh, ini yang saya takutkan, yang saya khawatir kan. Orang awam itu menyangka, oh siapalah itu yang menghalalkan maulid Nabi, Abdul Somad memang Adi Hidayat. Ini yang saya khawatirkan. Tidak sekelas Abdul Somad, tak sekelas UAS, sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang mesti kita pahami. Bijaklah dalam menyikapi. Jadi kalau sempat nanti di sini ada perayaan Maulid, yang tidak sepaham hanya ambil cangkul, jangan ambil parang pula. Harus kita rebut di sini nih. Nah, bijaklah. Karena yang membuatnya mungkin yang ikut pendapat ulama yang sekaliber Ibnu Hajar tadi. Ibnu Hajar ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ditanya, lagi-lagi ditanya. Berarti sebelum Imam Suyuti pun masyarakat sudah bertanya. Belum lahir Imam Suyuti lagi. Ketika Ibnu Hajar hidup, sudah ditanya pula oleh masyarakat situ. Wahai tuan imam, wahai tuan guru, apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Ditanya pula beliau. Apa kata Ibnu Hajar itu? Sama Pak, bahkan lebih tegas lagi. Apa kata beliau? Aslu amalil maulid bid'atun. Kata Syekh Ibnu Hajar ini, pakar ilmu hadis ini yang melebihi Imam Suyuti, acara Maulid Nabi yang basicnya, yang isinya baca Quran, baca hadis Nabi, kemudian kalau ada yang bersedekah makanan ya dimakan, habis itu pulang. Kata Syekh ini bid'ah. Begitu jujurnya Pak, begitu jujurnya beliau tak bilang oh Nabi pernah buat itu,
sahabat pernah buat. Kalau itu yang dibuat, kalau itu yang belum sampaikan, dicampakkan oleh ulama beliau. Tapi karena tuntutan dari kejujuran dalam berpendapat, dalam beristihad, dalam berfatwa, beliau bilang acara maulidan yang seperti tadi itu, kata beliau, perkara bid'ah. Bid'ah seperti apa? Lam yunqal an ahadin minas salafis salih minal qurunis salasatil ula. Belum ada riwayat atau tidak ada riwayat yang menyebutkan satu orang pun salaf saleh melakukannya. Kan jujur, Pak. Tuan Syekh, boleh Nabi apa hukumnya? Oh, bid'ah itu. Tidak ada salaf soleh melakukannya, walaupun satu orang. Akan jujur. Maka ustaz kita yang pro dengan poligami, begitu juga pandangan mereka. Dan saya pribadi, Bapak Ibu, belum pernah mendengar guru-guru kami, ustaz kami bilang ada, Umar pernah buat maulid Nabi. Dan begitu jujur mereka dalam menyampaikan. Maka ketika ada yang bilang maulid Nabi itu belum pernah dibuat oleh salaf, ngapain kalian buat? Kita tanya, Anda mengklaim ulama kami yang pro dengan maulid itu mengira ada sahabat Nabi yang buat. Nah, itu pasti susah itu menjawab. Karena pada faktanya ulama-ulama yang pro dengan maulid Nabi tak satu pun mengatakan bahwa ada salaf soleh yang membuat maulid Nabi. Tidak ada. Saya yang pro dengan maulid pun, dari ujung rambut, ujung kaki pun mengklaim tidak ada satupun salaf yang merayakan, yang membuat acara itu. Karena kalau sempat dikatakan ada, besar dosanya, Pak. Ini tak ada sama sekali. Ini yang beliau sampaikan. Merayakan maulid Nabi itu, kata beliau, perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Nah, coba lihat. Setelah itu beliau mengatakan apa? Walakinnaha, cuma, ada kata cumanya, Pak. Ini yang bilang cuma itu bukan Abdul Somad, bukan sekelas saya, sekelas beliau. Cuma, ada cumanya. Ma'adzalik qad ishtamalat ala mahasin wa tiddiha. Kata beliau, memang, ini bahasa saya nih, menerjemahkan. Memang acara maulidan Nabi itu memang tak pernah dan belum pernah dibuat oleh salaf soleh. Cuma acara maulidan yang kalian tanya itu, yang sudah didayakan oleh masyarakat hari ini, kata beliau, itu ada unsur yang baik, ada unsur yang tak baik. Siapa yang merayakan maulid Nabi dengan menjaga acaranya itu tetap memenuhi unsur-unsur yang baik dan menghindari yang tak baik, apa kata beliau? Kana bid'atan hasanah. Nah, jumpa lagi tuh. Bid'atan ini saya jujur membacanya, saya tak karang-karang. Kana bid'atan hasanah. Jadi yang menyebut bid'ah hasanah bukanlah ulama sekarang. Baik. Apa kata beliau? Secara mendasar, maulid Nabi memang tak pernah dibuat oleh salafus saleh. Cuma Bapak Ibu, tergantung isi acaranya. Kalau isi acaranya baik-baik, seperti baca Quran, baca hadis, kalau ada yang ngasih makanan makan, kalau enggak ya langsung pulang. Baik, kata beliau, oh itu bid'ah hasanah. Tapi kalau isinya ada dangdut-dangdutan, cewek cowok, wanita dengan laki-laki bercampur baur, wanita bermake up seperti pengantin pula datang ke masjid, yang harumnya sudah semerbak pula karena dia. Ini kan kemungkaran ya. Perempuan berdandan. Kata beliau, kalau ini bid'ah yang tidak baik. Artinya beliau mengatakan tak boleh itu.
Ini jawaban beliau. Sementara tadi beliau pakar hadis, pakar sunnah. Nah sekarang kalau kita mau berpikir sejenak sajalah, beliau sudah kenyang dengan hadis Nabi, sudah banyak buku-buku hadis yang beliau tulis. Kok model itu jawabannya? Kenapa nggak langsung aja? Apa hukumnya maulid Nabi Ustaz? Wahai Syekh, wahai Ibnu Hajar, tinggal jawab. Nabi tak buat, Umar tak buat, Utsman tak buat, Syafi'i tak buat, Imam Malik tak buat. Haram. Kalau kita berpikir lurus-lurus tabung aja, kan seharusnya begitu beliau jawab. Iya kan Pak? Iya kan? Kalau kita pakai logika kita, beliau pakar hadis, hafal hadis, berarti paham dia tentang bid'ah itu. Dah bahasa bahaya bid'ah berarti kan paham dia. Kewajiban mengikuti sunnah Nabi, kewajiban mengikuti sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dia tahu dia. Tapi ketika ditanya apa hukum maulid Tuan Guru, apa kata dia? Memang tak pernah dibuat ya salaf soleh, tapi kalau acaranya baik, oh baik itu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Seperti itu model jawaban beliau. Apa salahnya beliau mengatakan Nabi tak buat, ya kan? Sahabat tak buat, ya kan? Ya. Nah, itu yang buat. Itu ngarang-ngarang namanya. Itu berarti belum sempurna agama ini. Wah, kan itu ujung-ujungnya begitu itu. Ada Umar buat? Enggak. Ada Ali buat? Enggak. Mana yang pintar? Imam Syafi'i atau Anda? Begitu jawabannya. Enggak begitu cara jawabnya. Sementara beliau kenyang dengan sunnah, kenyang dengan hadis. Berarti ada sesuatu yang kita harus paham. Apa? Beliau berarti punya manhaj yang itu tidak bisa ditangkap secara sederhana oleh orang-orang yang tak berilmu, orang awam. Beliau punya pandangan bahwa ketika salaf tidak membuat, itu tidak otomatis hukumnya haram. Itu ada intinya. Sementara kalangan yang kontra dengan maulid, lawan dari itu pegangannya. Nabi buat enggak, sahabat buat enggak, ya sudah haram tadi. Itu membuat perkara yang tadi buat salah. Itu manhaj para ulama, para asatiz yang diikuti oleh saudara-saudara kita yang lain. Tapi yang pro dengan maulid, manhajnya itu tidak otomatis. Yang tak dibuat Nabi, tak dibuat sahabat, tak dibuat oleh tabi'in, tabi'in, langsung hukumnya haram. Disitulah persimpangan jalan tuh Pak. Disitulah persimpangan jalan. Yang ini ke kanan, patokannya lurus saja. Pernah dibuat Nabi enggak? Dibuat salam enggak? Ya sudah, bid'ah itu enggak boleh, haram. Yang ini sebut kiri nanti image negatif pula. Yang ini dibuat Nabi enggak? Dibuat salaf tidak? Tunggu dulu. Kita tengok dulu, ada enggak dalil yang mendukungnya? Dicari-cari, ada. Baik, kalau begitu boleh. Inilah sebetulnya persimpangan jalannya. Ini yang harus kita pahami dalam setiap persoalan yang dikhilafiyahkan ulama. Ini yang bisa mencerdaskan kita nanti. Oh, ulama itu patokannya dibuat tak oleh salaf enggak? Oh, langsung diharamkannya. Oh, berarti manhajnya, kan manhaj sekarang istilahnya tuh. Oh ya, berarti itu tuh. Kalau ini enggak, dia tidak langsung otomatis mengatakan itu haram, walaupun tak dibuat Nabi, tak dibuat salaf. Persimpangan jalan di sini, Pak. Masing-masing mengikuti jalan kanan kiri itu ulama juga. Ulamanya tanggung-tanggung, ulama sunnah, ulama hadis. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu, Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, siapa yang meragukan? Guru Imam Ahmad, murid Imam Malik. Beliau dalam kitabnya Al-Um mengatakan, bersumpah dengan Quran, seperti pejabat itu. Kalau pejabat dilantik pakai Quran, Pak. Ya kan? Ada yang letak di atas, ada yang mungkin dipegang. Kata beliau apa? Itu perkara yang bagus.
bersumpah pakai Quran, pegang Quran, kata beliau itu perkara yang bagus menurut saya. Pertanyaannya Pak, kalau diteliti, saya coba searching itu, cari, tak ada riwayat hadis sahabat ulama Nabi Muhammad yang menyuruh atau yang melakukan itu. Tapi kenapa ulama sebesar Imam Syafi'i berani dengan lantang mengatakan itu perkara baik? Tinggal lagi kita mau menilainya secara lurus tabung aja, atau kita coba dengan sopan menilainya secara proporsional atau tidak. Kalau ada pihak yang mengatakan begini, Imam Syafi'i berarti sesat Imam Syafi'i itu lurus tabung tuh. Tapi kalau yang proporsional, yang yang sikapnya itu objektif, akan mengatakan begini, mungkin itu ijtihad beliau, pandangan beliau berdasarkan dalil-dalil yang beliau temukan. Itu namanya yang pandangan yang mutlak. Tapi kalau pandangan yang tadi yang saya katakan tidak cerdas atau tidak bijaksana, langsung aja, berarti ya sesat seperti Imam Syafi'i. Ngarang-ngarang Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, dibilang pula ini. Itu sekelas Imam Syafi'i, Pak. Saya coba cek fatwa ulama-ulama dari Saudi seperti Ibn Baz, Utsaimin. Mereka sepakat mengatakan bahwa tak ada riwayat hadis yang menyebutkan Nabi pernah bersumpah pakai Quran. Apalagi sahabat pun tidak pernah melakukan itu. Tapi kenapa Imam Syafi'i berani mengatakan itu perkara baik? Lagi-lagi persoalannya adalah cara pandang atau manhaj tadi. Bagi beliau, ketika tidak dibuat Nabi, tidak dibuat sahabat, tidak otomatis, perlu digarisbawahi otomatisnya, tidak langsung perkara itu hukumnya haram. Ini yang mesti kita pahami. Kalau mau tambah, saya tambah. Imam Syafi'i mengatakan di bukunya kita itu, setelah menguburkan mayat, kubur mayat, Pak, kemudian kita baca Quran di situ. Ada yang melakukan. Udah kuburkan mayat, udah ditimbun ini, baca Quran di situ. Kata beliau, saya menyukai, suka itu berarti mendukung itu, suka deh. Saya suka, kata dia, kalau dibacakan Quran di situ, setelah itu didoakan mayatnya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ada Nabi buat? Ada Umar, Utsman, Ali, tapi beliau berani mengatakan itu. Nah, tinggal lagi bagaimana kita menyikapi hal ini. Kita mau bilang Syafi'i itu ulama ulama jahat, ulama bid'ah, itu luar biasa. Tapi yang sebaiknya kita posisikan adalah beliau mungkin memandang itu boleh karena ada dalil yang menunjukkan itu boleh, walaupun Nabi sahabat tak membuat. Itu yang mesti kita paham. Tapi kalau pakai cara yang singkat tadi, jalan tol bypass tadi, Nabi tak buat, sahabat tak buat, Syafi'i buat, berarti Syafi'i ahli bid'ah berarti. Itu memang takkan satu pun ulama selamat nanti di dunia ini. Karena ada aja nanti pendapatnya. Mungkin di antara kita ada yang tahu Syekh Albani. Bagi kalangan saudara kita itu diagungkan, berarti ulama besar. Beliau punya fatwa, orang-orang yang tinggal di Palestina yang dijajah oleh Israel sekarang itu mesti keluar dari Palestina, imigrasi pindah, kosongkan Palestina itu. Itu fatwa dia.
Kalau tidak apa? Dia berdosa berarti. Itu yang masih tinggal di Gaza. Melawan malah lagi. Berdosa berarti. Itu fatwa beliau. Bahkan ada juga fatwa beliau, kubur Nabi itu kalau bisa dibongkar, keluarkan jasad beliau, pindahkan agar tidak berada dalam Masjid Nabawi. Bagaimana kita menyikapinya? Saya pribadi menyikapinya gimana? Apa saya mengatakan beliau ulama yang bodoh? Tidak. Itu kurang ajar saya namanya. Beliau ulama, pakar hadis. Tapi dalam masalah itu beliau punya pandangan yang ulama mengatakan beliau salah dalam beristihad, salah dalam menggali hukum tentang itu. Begitu sebetulnya, Pak. Jadi kalau kita pegang tadi yang lurus terus tabung aja, tak satu pun ulama nanti selamat, kena semua. Oh, bid'ah berarti, ini bid'ah berarti. Maka habis. Maka kembali kepada Ibnu Hajar tadi, perayaan Maulid kata beliau tak pernah dibuat salah. Tapi kalau kita mau cari dalilnya bisa ada. Maka oleh sebab itu Maulid Nabi itu jadinya bid'ah hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi saya ingatkan kembali, ini bukan tujuan ayo rayakan Maulid Nabi masjid, tidak. Ini hanya untuk mencerdaskan kita bahwa mungkin selama ini ada pernyataan kita yang ujung-ujungnya membodoh-bodohkan ulama besar yang pro dengan Maulid Nabi. Itu tujuan saya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.